Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu menjadi negara yang membuat tetangga iri. Mereka pasti selalu menyalahkan Indonesia jika ada sesuatu yang terjadi. Contohnya Piala Dunia U17 yang saat ini digelar di Indonesia. Saat Indonesia dipilih menjadi tuan rumah, ada saja media tetangga yang tidak senang. Mereka menganggap jika Indonesia adalah anak emas FIFA. Padahal menurut mereka, timnas Indonesia tidak pantas bermain di ajang 2 tahunan tersebut. Kini setelah Piala Dunia, mereka mendapatkan bahan lagi karena timnas senior baru saja dibantai oleh Irak. Lantas bagaimana reaksi mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, kemarin babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia resmi bergulir. Dalam babak kualifikasi tersebut, yang paling menarik disorot adalah kiprah dari negara ASEAN yang kebanyakan bermain bersama. Maka dari itu, Indonesia menjadi salah satu negara tersebut. Mereka akan menghadapi tuan rumah Irak di Basra International Stadium, sebuah tempat yang menjadi ujian bagi para pemain timnas. Bagaimana tidak? Karena saat bermain di stadion tersebut, teror pasti akan didapatkan dari puluhan ribu fans yang hadir di sana. Teror dari Basra International Stadium akhirnya mampu membuat para pemain Indonesia kena mental. Itu terbukti dari beberapa kesalahan yang dibuat oleh para pemain di lapangan. Sebuah kesalahan yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh pemain Irak. Kesalahan itulah yang membuat Irak akhirnya menang dengan skor yang sangat telak 5-1. Sebuah kekalahan yang pastinya tidak disangka-sangka. Karena sebelumnya banyak yang memprediksi jika timnas mampu memberikan perlawanan. Kekalahan Indonesia itu tentunya menjadi sorotan media. Selain media dalam negeri, kekalahan tersebut juga membuat media luar ikut memberitakannya. Salah satunya yang berasal dari Vietnam. Bahkan saking semangatnya, ada 2 media Vietnam yang memberitakan kekalahan Indonesia. Media tersebut ada Sport 442 dan The Tao 247. Parahnya, yang media Sport 442 memberitakan berita seolah mereka mengejek Indonesia. Bagaimana tidak? Karena dalam tagline tersebut, mereka menyebut jika Indonesia terlalu percaya diri saat akan bertemu Vietnam. Tapi saat bertemu Irak, mereka malah mendapatkan pembantaian. Sementara media The Tao 247, mereka lebih objektif dan memilih membahas jalannya pertandingan antara Irak melawan Indonesia. Media tersebut juga memuji timnas Irak yang tampil luar biasa, sehingga membuat Indonesia kewalahan. Media itu juga mewanti-wanti timnas Vietnam agar mewaspadai Irak, karena negara itu akan menjadi lawan Vietnam selanjutnya. Selain media Vietnam, media Malaysia juga tidak mau kalah untuk memberitakan kekalahan timnas. Salah satu media tersebut adalah Makan Bola. Bahkan dengan bahasa yang agak kontroversi, mereka menilai jika Indonesia tewas di tangan Irak. Bahasa itu memang agak frontal, namun tampaknya itu adalah bahasa Melayu yang kesannya memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Wajar jika media tersebut sombong. Sebagai fans timnas, kita harus menerima jika Indonesia baru saja dibantai oleh Irak. Kita juga tidak bisa memberikan pembelaan, mengingat permainan Indonesia juga jauh dari harapan. Sehingga yang dikabarkan beberapa media ASEAN tersebut adalah fakta. Mereka tentunya juga semakin percaya diri, karena secara bersamaan, Vietnam dan Malaysia sama-sama meraih kemenangan. Jika Vietnam mampu mengalahkan Filipina, Malaysia lebih luar biasa lagi karena mereka mampu comeback saat melawan Kyrgyzstan.
Negara ASEAN lain juga mengalami kekalahan. Tak hanya Indonesia, negara ASEAN lain ternyata juga mengalami kekalahan. Yang pertama dialami Thailand saat mereka dipermalukan di kandangnya sendiri oleh Cina. Berikutnya timnas Singapura yang dilumat habis Korea Selatan dengan skor 5-0. Skor sama juga dialami oleh Myanmar saat mereka dibabat habis oleh timnas Jepang. Sehingga dengan begini, hanya 2 negara ASEAN yang meraih hasil positif. Mereka adalah Vietnam dan Malaysia. Reaksi Sinteyong. Setelah pertandingan, Sinteyong mengakui jika Indonesia kalah dari Irak. Ia juga memberikan pujian jika Irak adalah tim yang benar-benar kuat. Irak memainkan pertandingan yang hebat. Kelelahan menjadi faktor penting setelah perjalanan panjang. Saya berharap kami bisa memberikan yang terbaik. Saya harap kami bisa menebusnya di pertemuan kedua, kata Sinteyong usai pertandingan. Reaksi meremehkan pelatih Irak. Setelah menang atas Indonesia, pelatih Irak, Jesus Casas, yakin jika skuadnya mampu menembus Piala Dunia. Dirinya juga menilai jika laga melawan Indonesia adalah pertandingan pemanasan bagi skuadnya. Saya melihat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai persiapan terbaik untuk tim Irak, terutama karena akan menghadapi Indonesia dan Vietnam sebelum Piala Asia. Ini adalah kesempatan ideal untuk mengenal dan terlibat dengan mereka sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia, kata Casas pada Irak Media. Lebih lanjut, setelah kalah melawan Irak, Indonesia akan menghadapi ujian lagi saat bermain melawan Filipina. Pada laga itu, Indonesia kembali menjadi tim tamu, sehingga mereka harus menjalani perjalanan panjang seusai pulang dari Irak. Tentu sebuah hal yang bisa membuat kekuatan Indonesia berkurang, mengingat perjalanan panjang pasti akan mempengaruhi fisik para pemain timnas. Jadi itulah reaksi Sinteyong saat kembali diremehkan oleh media ASEAN setelah Indonesia dibantai Irak di babak kualifikasi Piala Dunia.